Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Rosa Fifatul Laili. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai self-harm. Kita tahu bahwa topik ini sedang hangat dibicarakan dan akan tetapi masih banyak di luar sana yang salah paham dan mempunyai stigma negatif. Untuk itu, hari ini kita telah menghadirkan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sambut narasumber kita kali ini, Bu Evi. Halo Mbak Rosa, Assalamualaikum. Salam sehat jiwa, kenalkan saya Evi Tunjung Fitriani dari UIN 1 Tulungagung. Baik, untuk memulai pembicaraan kali ini, bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu self-harm? Kenapa banyak orang merasa perlu melakukan hal tersebut? Mengingat menurut WHO, lebih dari 700.000 meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Tentunya sudah nggak asing lagi ya Mbak Rosa ya, apa itu self-harm, makanya sekarang sedang jadi trending topik gitu ya. Kalau dari kosakatanya self-harm itu kan melukai diri gitu ya. Tapi sebenarnya self-harm itu bukan tentang melukai diri saja. Jadi self-harm ini sebuah eh, cara gitu ya yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan karena ada tekanan, karena ada luka batin, merilis sesuatu yang tidak bisa terekspresikan gitu. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi self harm ini bukan sebuah diagnosis, tapi self harm ini adalah tanda gejala bahwa seseorang ini butuh ditolong, butuh dibantu karena dia mengalami masalah pada kejiwaan. Dan self harm ini sebuah coping mekanisme gitu ya, cara untuk menyelesaikan masalah tapi menggunakan cara yang maladaptif, cara yang kurang tepat gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang melakukan self harm ini harus kita dampingi, kita support agar bisa menggunakan coping yang adaptif, coping yang tepat, yang orientasinya adalah menyelesaikan masalah, bukan tentang sesaat lari dari masalah, tapi kemudian justru menimbulkan masalah baru. Baik, menarik sekali ya. Jadi bisa dibilang ini lebih kepada mekanisme copying ya. Tapi bagaimana dengan perbedaan antara self-harm dengan niatan bunuh diri? Sedangkan banyak orang di luar sana yang melukai dirinya, akan tetapi mereka tidak berniat untuk membunuh dirinya sendiri dengan sengaja. Oke. Jadi pada orang self harm ini memang ada masalah gitu ya pada otaknya. Jadi kalau kita berpikir dia itu sudah sakit hati gitu malah melakukan self harm, menyakiti diri padahal itu sakit loh. Iya. Tapi ini berbeda karena pada orang self harm ini dengan melakukan self harm ini ada hormon gitu ya endorfin yang menstimulus seseorang ini jadi merasa dia happy, enjoy, relax setiap melakukan self harm. Tapi itu sifatnya sesaat. Nah, kalau pada mekanisme coping itu disebut distraksi. Jadi hanya pengalian pada masalah sesaat. Dia lari dari masalah, tapi nanti ketika efek yang menenangkan, yang bikin enjoy, bikin happy, bikin relax hilang, dia akan kembali pada kondisi dirinya gitu ya yang semula. Karena mayoritas self harm ini dilakukan pada orang-orang tadi yang mengalami luka batin. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu yang tidak terselesaikan, punya pengalaman traumatis gitu ya. Kemudian kurangnya support system, kurangnya dukungan, perasaan kekecewaan. Dia tidak bisa merilis, mengekspresikan perasaan kecewa, sedih, sakit hati yang dirasakan gitu, Mbak Rosa. Iya. Apakah Ibu pernah menghadapi fenomena mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan self-harm, tapi tidak ada niatan bunuh diri di lingkungan kampus? Dan bagaimana cara menanganinya? Oke. Jadi kebetulan kemarin di kampus itu ya kebetulan dari prodi Tasawuf psikoterapi psikoterapi. kan melakukan basar gitu ya. Iya. Basar terapi ini luar biasa kegiatannya. Nah, saat itu kebetulan kita melakukan konseling. Saat itu pasiennya cukup banyak gitu ya kliennya. Nah, dari sekian klien yang datang itu terutama mahasiswa itu ternyata dari situ tergali gitu ya.
cukup banyak insiden angka kejadian terjadinya self harm pada mahasiswa. Nah, apakah itu bunuh diri, Bu? Jadi itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau self harm ini dia sebenarnya masih gampangnya gini Mbak Rosa, dia tahu gitu ya. Oh, saya menyakiti diri, tapi tadi saya sampaikan ketika orang self harm ini dia nggak merasa sakit loh. Karena tadi ada hormon yang terstimulus yang dia tujuannya ketika melakukan itu dia tahu batasan. Oh, aku melakukan ini, menyayat sebatas ini, tapi nggak akan mati gitu ya. Dan itu bisa jadi meskipun self harm ini bukan tentang bentuk untuk mencari perhatian saja, bukan. Tapi ketika dia melakukan itu, misalkan dengan menyayat gitu ya, kan ada yang FOMO juga itu ya, kemarin sempat trending gitu dengan menyayat-nyayat itu jadi tren gitu. Orang kan melihat, tahu bahwa oh, ini dia pernah berusaha melakukan tindakan untuk menyakiti diri. Ini sebuah alarm ketika orang melihat oh dia butuh perhatian gitu. Itu bisa jadi, tapi tidak selalu semua orang yang melakukan self harm ini hanya tentang kebutuhan untuk diperhatikan. Kemudian beda nggak dengan orang yang bunuh diri gitu ya? Ini sangat berbeda gitu ya. Kalau orang yang bunuh diri justru cenderung ketika melakukan percobaan bunuh diri dia tidak menunjukkan tanda gejala ke orang lain. Karena emang dia tujuannya memang karena dia sudah merasa putus asa gitu ya, merasa nggak berdaya, merasa depresi gitu ya, hidup ini nggak ada maknanya lagi. Saya merasa nggak bisa melakukan apapun, saya lelah, sudah capek. Misalkan kemarin saya ketemu klien yang dengan penyakit kronis itu ya, dia didiagnosis kanker gitu Mbak Rosa. Dia udah banyak pengobatan, udah kemo, sudah jangka waktu lama gitu ya, sudah uh, mulai tanda gejala penyakitnya menurun, tapi ternyata kambuh lagi. Dia lelah, capek, tuh akhirnya berusaha melakukan percobaan bunuh diri. Meskipun kemarin akhirnya dia minum racun, dan tertolong karena langsung dibawa di UGD ya. Nah di emergency itu kan ada penanganan yang istilah awamnya menyebut ada kubah lambung. Nah ini kalau pada orang RBD ini dia melakukannya memang tujuannya untuk mengakhiri hidup gitu karena benar-benar udah putus asa. Nah kalau self harm ini kan ada banyak gitu ya tadi motifnya, dan ada yang karena FOMO juga kan, karena oh ini rasanya ini dengan adanya trending, oh coba gitu ya ketika kamu dalam kondisi penuh tekanan, ada masalah, perasaannya nggak bisa kamu rilis, dengan melakukan self harm ini bisa membuat kamu lupa dengan apa yang kamu rasakan. Nah, jadi dengan melihat konten-konten di TikTok gitu ya, kadang di Instagram itu mau nggak mau kalau kita nggak bisa menyaring dengan tepat bisa menjadi role model sehingga orang jadi iseng-iseng melakukan. Akhirnya menjadi adiksi. Oh iya benar, ketika melakukan aku ada sebuah perasaan bahwa terlampiaskan gitu ya, eh, perasaan nggak nyamanku, perasaan sakit hatiku gitu. Nah itu yang membedakan kalau self harm dengan bunuh diri. Cuman kalau pada bunuh diri ini di fase-fasenya kan ada yang isyarat, ancaman, dan memang percobaan bunuh diri. Tapi ketika orang bunuh diri ini sudah pernah melakukan percobaan sekali gagal, dia ketika melakukan selanjutnya karena sudah mempelajari polanya itu kemungkinan kalau ini bisa kecolongan. Makanya kita harus aware juga gimana tanda gejala ketika seseorang mau melakukan percobaan bunuh diri, termasuk orang-orang yang melakukan self harm. Karena orang-orang self harm ini juga ada tanda gejalanya gitu ya. Dia murung, kemudian mulai menghindari interaksi sosial gitu ya. Kemudian dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, masalahnya. Nah, larinya kan dengan cara-cara tadi yang distraksi yang sesaat. Kemudian perasaan ruminasi gitu ya. Ruminasi itu apa? Perasaan yang dia kenapa kok saya gagal? Apa yang membuat saya gagal? Jadi itu yang berisiko membuat orang-orang depresi kemudian bisa melakukan self harm karena dia nggak bisa memaknai masalah cobaan yang terjadi dalam hidup. Padahal ketika kita gagal harusnya kalau kita punya support system yang baik, kita punya mekanisme coping yang tepat, kita bisa memaknai itu. Oh dengan gagal ini saya tahu caranya bangkit. Nah, dengan kegagalan ini saya belajar bahwa gimana saya bisa melompat lebih tinggi. Nah misalkan gitu. Makanya pilihlah support system yang terbaik karena itu yang paling tahu bagaimana kita bisa tetap survive untuk menjalani semua stresor yang ada dalam kehidupan ini. Untuk support system itu kalau semisal dianya nggak punya itu cara mencarinya gimana? Support system nggak punya yakin, nah, minimal dalam lingkup terkecil kita tinggal di rumah.
Ya. Kita punya orang tua ya, punya ayah, ibu, atau mungkin kakak, adik, itu support sistem terbaik kita, gitu ya, keluarga. Kalau kita merasa kadang apalagi usia-usia remaja itu mungkin canggung gitu ya, mau cerita ke orang tuanya, atau kadang ada yang sebenarnya pengen cerita tapi orang tuanya nggak punya waktu. Nah, cari teman terdekat gitu ya, yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan kita dukungan, bisa memberikan solusi gitu ya, selalu berpikir positif gitu. Atau masuk dalam kelompok-kelompok suportif. Jadi banyak kok sekarang gitu ya. Kalau kita nggak tipe orang yang mungkin introvert, nggak suka kumpul dengan orang banyak gitu ya, ikut aja di kelas-kelas online itu kan banyak kelompok support system gitu. Di situ kita bisa saling sharing, ketemu dengan orang-orang yang pernah melakukan self harm, bagaimana dia bisa survive keluar dari perilaku itu. Karena ketika seseorang sudah menyadari bahwa self harm ini adalah perilaku yang maladaptif, coping yang maladaptif, seseorang ini harus dibantu gitu ya untuk uh, bisa berhenti dari perilaku self harm, karena itu berbahaya, karena itu mencederai diri, melukai diri. Baik. Kembali lagi ke topik selanjutnya. Dari sisi ilmiah, apa saja faktor psikologis atau sosial yang paling sering memicu self-harm, dan apakah ada golongan tertentu yang lebih rentan terhadap self-harm, seperti mahasiswa atau mahasiswi semester akhir, lalu anak kos yang akhir bulan, Oh, ini curhat nih ya. iya, Yang sedang atau skripsi gitu ya, iya, yang waktunya bayar kos belum dapat transferan orang iya, tua gitu ya. atau mungkin yang sedang putus dengan pacarnya. Oke. Jadi siapa sih yang berisiko melakukan self harm gitu ya? Jadi self harm tidak selalu tentang oh saat ini saya baru putus cinta kemudian melakukan self harm. Tapi sebenarnya itu multifaktor. Memang saat itu ada faktor presipitasi, faktor yang mencetuskan seseorang untuk melakukan self harm. Tapi di balik itu gitu ya, ada sesuatu yang melatar belakangi yang membuat ini semakin kuat seseorang ini melakukan self harm. Contohnya apa? Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, pengalaman traumatis, pola asuh gitu ya. Pola asuhnya seperti apa? Misalkan orang tuanya itu otoriter, selalu menuntut, tidak pernah memberikan apresiasi atau reward, tidak, dalam keluarga itu tidak ada hubungan atau komunikasi yang hangat, yang efektif gitu. Kemudian orang tuanya sering melabeling gitu ya, sering memberikan punishment tanpa memberikan reward tadi gitu. Itu menjadi risiko. Belum lagi pengalaman traumatis terkait mungkin saat SD pernah menjadi korban bullying. Kemudian tidak dapatnya support system dari lingkungan sekitar karena dia nggak mampu adaptasi dalam kehidupan sosial, misalkan di baik itu di sekolah, di lingkungan di sekitar rumah. Nah, ini juga menjadi faktor yang melatar belakangi seseorang bisa melakukan self harm. Ditambah predisposisi akan semakin lengkap ketika ditambah presipitasi. Kayak tadi Mbak Rosa cerita, wah ini baru putus cinta tiba-tiba self harm. Nggak langsung gitu aja, pasti ada sebelumnya. Karena tadi ada tekanan batin, ada perasaan-perasaan yang nggak bisa terselesaikan gitu ya, masalah-masalah mungkin di sebelumnya gitu ya. Termasuk tadi misalkan di akhir bulan, waduh ini sudah harus bayar kos gitu ya. Dari Akhir cicilan. awal bulan harus bayar kos, akhir bulan uangnya udah habis tuh ya, kirimannya telat, kemudian ternyata ada kebutuhan lain, akhirnya stres juga. Tadi juga mahasiswa yang skripsi itu ya. Kemudian itu berisiko kah melakukan self harm? Itu berisiko ketika kita tidak punya kesiapan untuk melakukan manajemen beban dengan baik. Karena tentunya menjadi mahasiswa itu melalui proses skripsi itu harus kan? Apakah semua mahasiswa yang melakukan skripsi harus self harm? Enggak kan, banyak yang survive juga. Jadi makanya harus membuat manajemen beban. Nah, manajemen beban itu seperti apa? Ya kalau saya sudah di masa semester akhir, selain mengerjakan tugas-tugas lain, skripsi, kemudian saya merasa kewalahan, nggak tahu lagi harus gimana, jadi moody gitu ya, jadi sensitif, kemudian nggak punya prioritas, konsentrasi menurun, kerjanya jadi lambat. Nah ini tanda gejala nih gitu ya. Kita harus membuat skala prioritas. Apa yang kita kerjakan dulu gitu ya. Buat aja tulisan-tulisan apa yang dikerjakan, capaiannya harus kapan, ditempel di kamar kita. Jadi jangan dipikirkan semua tapi tanpa action, dipikir terus ya nggak selesai, akhirnya tahu iya jadi overthinking ya. Jadi buat manajemen beban tadi, buat skala prioritas, satu-satu selesai pasti rasanya oh lega, ternyata saya mampu melalui ini dengan baik. Dan yang terpenting,
kumpul dengan circle teman-teman yang saling support, saling motivasi. Jangan kumpul sama teman-teman yang sama-sama skripsi kemudian memotivasi, nggak usah ini besok-besok terus ditunda. Tahu-tahu Iya. waktunya habis, ketinggalan, nggak ikut sidang skripsi gitu ya. Iya. Akhirnya jadi stresor gitu, akhirnya tertinggal karena memulai sesuatu di tempat baru, misalkan adaptasi dengan di kelasnya lebih berat kan Iya. stresornya. Nah, jadi support system itu sangat penting gitu ya. Iya. Dan kalau pada orang-orang self harm ini perlu teman-teman yang memang bisa memberikan empati, menjadi pendengar yang baik. Kadang mereka itu punya masalah, nggak selalu cerita itu harus selalu dapat solusi. Tapi minimal dia bisa melonggarkan beban gitu ya, merilis perasaan nggak nyamannya tadi gitu, harus mencari pendengar yang baik. Kalau menjadi pendengar yang baik sekaligus memberikan solusi ya jauh lebih baik. Iya. Eh, Lalu bagaimana menurut Ibu mengenai opini orang yang berbicara mengenai self harm itu hanya ingin mencari perhatian saja? Oke, tadi sudah sempat saya singgung di awal ya. Iya. Jadi salah banget kalau orang melakukan self harm itu hanya tentang ingin mencari perhatian. Karena sebenarnya dia itu orang yang terluka, orang yang melakukan self harm ini orang yang sakit yang harus kita bantu untuk sembuh. Iya. Sembuh dari apa? Karena ini bukan tentang penyakit fisik, tapi penyakit psikis. Harus kita bantu, kita support, kita dorong untuk dia bisa survive, dia bisa keluar dari zona ini gitu ya, karena nggak mudah untuk dia bisa bangkit dari keterpurukan ini kalau sendiri. Makanya tadi caranya gimana? Harus kita dampingi gitu ya, kita berikan empati dan kita apresiasi apa yang dirasakan, kemudian bantu dia melalui fase-fase yang tidak menyenangkan ini. Jadi ketika misalkan dia curhat, aku tuh sedih baru putus cinta, tadi baru diputus gini-gini, terus gitu aja baperan misalkan gitu, kan nggak bisa seperti itu. Nggak apa-apa, dampingi dia melalui perasaan nggak nyamannya sampai dia mungkin, kalau orang kehilangan, orang putus cinta, orang kecewa gitu ya, orang berduka, pasti ada fase-fasenya kan. Di awal denial dulu, nggak percaya, nggak mungkin masuk pacarku milih yang lainnya gitu kan. Iya. Kemudian bergaining gitu kan, bergaining tuh gimana, seandainya kemarin aku nggak gitu pasti aku nggak ditinggal, tawar menawar. Setelah itu apa lagi, nanti akan ada fase depresi. Iya. Dia akhirnya sedih nangis, ya aku beneran kehilangan nih, pacarku udah punya yang lain. Nggak apa-apa, dampingi dia merasakan itu, karena kalau sudah melalui itu nanti dia akan ada di fase acceptance atau menerima. Iya. Dengan menerima, oke nggak apa-apa, kemarin jadi pembelajaran, ini pengalaman saya punya pacar ternyata seperti itu, ke depan ketika saya ditakdirkan dekat dengan orang lagi berarti saya harus seperti apa, dan saya yakin ini bukan yang terbaik buat saya. Dia bisa memaknai, karena ketika orang dipaksa gitu ya, ya nggak usah sedih, nggak usah ini itu, nggak semudah itu gitu. Makanya salah satunya tadi orang harus bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memahami, mengkondisikan dia harus seperti apa, karena dia itu sebenarnya butuh divalidasi perasaannya gitu. Ya, baik. Eh, oh ya, ini Bu ada beberapa pertanyaan titipan Oh dari ya, mahasiswa dan mahasiswi Tasawuf Psikoterapi. soalnya kita belum bisa live ya, jadi pertanyaan dititipkan ya ke Mbak Iya. Rosa ya. Izin menyampaikan ya Bu. Ini pesannya anonimus, jadi pihaknya nggak mau disebutkan. Yang pertama, Ibu, izinkan bertanya. Saya menjumpai dua orang yang menyerah dengan keadaan hidupnya, dan dua orang tersebut menyandarkan saya sebagai penopang hidupnya. Saya keberatan dengan hal itu, Bu. Tetapi di sisi lain saya bersyukur. Keberatan yang saya rasakan adalah ketika keinginan itu muncul ketika lagi down. Dan saya harus meyakinkan dan menguatkan sampai saya kehabisan kata-kata, dan itu cukup menguras tenaga. Setelah itu, saya berpikir bahwa hidup itu tanggung jawab masing-masing. Setelah ini, apakah boleh, Bu, ketika orang tersebut memiliki keinginan lagi untuk suicide, saya hanya diam saja? Oke, jadi ini luar biasa ya pasti mbaknya ini ya, Iya. entah mbak atau mas ya, karena ada dua orang yang benar-benar menggantungkan pada orang ini gitu Pihaknya ya, iya. ketika dia dalam kondisi mengalami masalah berat gitu ya, sampai tadi disampaikan
ketika dia berulang melakukan suicide gitu ya, resiko bunuh diri, apakah saya boleh diam aja? Berarti sudah sampai pernah melakukan percobaan bunuh diri gitu ya. Jadi yang terpenting yang pertama itu kita harus siap dulu. Karena ketika kita nanti ini semua akan menjadi terapis kan. Ketika kita mau melakukan terapis, kita harus evaluasi diri dulu. Kita siap nggak menjadi terapis yang baik? Jangan-jangan kita juga sedang ada masalah, kita ada konflik yang nggak terselesaikan, sehingga ketika kita mendampingi orang lain pun itu nggak akan bisa optimal. Nah ini sama. Tanya pada diri kita, siapa kita menjadi support system untuk dua orang ini yang mungkin masalahnya terus-menerus muncul dan kejadian risiko bunuh diri ini terus berulang, ya. Jadi sejauh mana kita bisa berkontribusi, memberikan bantuan. Tapi kalau memang apa yang kita lakukan sudah nggak bisa lagi untuk menyelesaikan masalah dari dua orang ini yang sama-sama berat, ya kita harus merujuk ke profesional. Karena kejadian bunuh diri ini bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata ya, karena ketika sudah kecolongan dia bunuh diri ya sudah, ketika orang mati kita nggak bisa melakukan apa-apa dan pasti akan jadi penyesalan seumur hidup. Ketika tadi bertanya, ketika nanti orang itu melakukan percobaan bunuh diri, apakah salah ketika saya mendiamkan? Tentunya salah. Kenapa? Karena orang ini punya harapan besar pada kita. Tadi sudah cerita semua, curhat, harapannya kenapa? Kita bisa memberikan solusi. Meskipun mungkin saya paham gitu ya dengan yang dimaksud, dia juga punya kehidupan sendiri, punya masalah sendiri, nggak bisa terus diganggu gitu ya. Ya sebisa mungkin kita tetap memberikan support, kemudian tadi mengarahkan ke profesional. Misalkan ketika nanti mulai merasakan gejala seperti ini harus ke profesional, karena ada penanganan khusus untuk terapi untuk misalkan pada pasien-pasien yang berisiko melakukan bunuh diri. Nah mungkin dia juga butuh psikofarmaka atau obat-obatan biar moodnya ini stabil, nggak mood swing gitu yang setiap saat naik turun sehingga harus didampingi terus. Padahal satu orang ini juga dia mungkin kelelahan gitu ya, karena harus membantu dua orang yang benar-benar dalam masalah yang berat dan berisiko bunuh diri. Dan dia takut juga kan kalau nanti tiba-tiba dua orang ini misalkan salah satu bunuh diri ternyata dia nggak bisa nolong, itu pasti akan ada perasaan bersalah. Nah, jadi memang sebisa mungkin kita memberikan bantuan, tapi kalau emang nggak bisa ya harus dirujuk ke profesional. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa merubah narasi seputar self-harm dan bunuh diri dari stigma menjadi pemahaman dan empati di masyarakat? Jadi ini ya, jangan kita selalu berpikir bahwa orang yang melakukan self harm, apalagi sekarang kan banyak remaja itu ya, itu hanya tentang FOMO aja, tentang tren aja. Gitu. Karena ketika saya ketemu beberapa klien kemarin saat konseling, ternyata itu benar-benar self harm ini memang ya orang ini sakit karena dia punya luka batin, dia punya masalah-masalah yang nggak terselesaikan, yang nggak bisa dirilis, sehingga dia nggak tahu nih aku nih harus ngapain, harus kemana, apa yang harus tak lakukan. Ternyata ketika dia pernah dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dia scroll sosmed gitu ya, muncul di IG, di TikTok, oh ada seperti ini, nyoba. Ketika nyoba dia menjadi adiksi. Karena tadi saya sampaikan ada hormon yang terstimulus itu ya, ada hormon endorfin tadi yang membuat dia relax, happy, enjoy sesaat. Tapi itu kan salah karena pelarian sesaat. Nanti di saat tertentu akan kembali lagi dan masalah itu terus muncul gitu ya. Jadi gimana untuk membuat kita tidak menstigma orang-orang yang melakukan self harm, tapi kita justru harus selalu hadir gitu ya untuk memberikan support gitu ya, memberikan dukungan dengan cara seperti apa? Minimal tadi menjadi pendengar yang baik, kemudian kita membantu memvalidasi perasaan apa yang dirasakan gitu ya. Jangan pelit-pelit memberikan apresiasi atas apa yang dia sampaikan. Misalkan dia cerita tentang kecewaannya, tapi dia punya capaian juga loh gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk membantu seseorang yang sering melakukan self harm ini mengcounter tentang perasaan terkait dengan melukai diri, dia nggak berguna, dia nggak bermakna, nggak hidup ini rasanya membosankan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, semua orang itu jahat, nggak ada orang yang baik dengan saya, nggak ada orang yang peduli. Nah, itu kita bantu untuk mengcounter perasaan-perasaan itu, karena itu yang berisiko membuat seseorang itu relapse atau melakukan kambuhan melakukan self harm lagi. Jadi kita harus aware gitu ya, makanya ketika ada teman yang mulai berubah perilakunya, jadi pemurung, suka menyendiri,
menghindari interaksi, dan kita lihat kok ada bekas sayatan, itu berarti kita harus aware gitu. Dan kita pastikan, kita dampingi selama kita nggak bisa gitu ya memberikan solusi, kok besok sudah muncul lagi ide self harmnya, kita harus bantu dia gitu ya. Kita yakinkan bahwa kamu sakit, butuh dibantu ke profesional. Kenapa? Jangan-jangan dia butuh untuk dibantu dengan psikofarmaka, butuh antidepresan, butuh mood stabilizer, nanti akan di eh, asesmen lagi oleh psikiater biasanya. Ya. Eh, ini dari saya pribadi ada sedikit pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan Ibu mengenai diet ekstrim yang sedang populer di era sekarang. Salah satunya diet makan kapas yang banyak dilakukan pada industri model yang mendorong wanita untuk hidup tetap kurus. Yang dimana bola kapas itu dicelupkan ke dalam cairan seperti jus atau smoothies dengan tujuan agar dapat membuat perut terasa kenyang tanpa berat badannya bertambah. Karena mereka beranggapan bahwa kapas hampir tidak memiliki kalori, sehingga banyak orang mempercayai bahwa metode ini sangat efektif. Apakah hal ini termasuk self harm Oke. atau bagaimana? Jadi tadi self harm ya, self harm itu kan menyakiti diri, kan ada banyak cara ya. Iya, Misalkan kita sengaja seharian nggak makan, nggak apa-apa lah, biarin aja. Aku nanti mau lemes, mau ini juga nggak ada yang peduli, misalkan gitu kan, iya, mau pingsan gitu. Nah, ini sekarang yang menjadi trending gitu ya, dan iya, orang-orang jadi kepo gitu, kadang mau iya, mencoba juga. Ini kita harus mencari evidence base-nya dulu nih, Mbak Rosa. Kita harus mencari riset terkait jurnal-jurnal gitu, bagaimana pengaruh diet itu memang terhadap penurunan berat berat badan. badan. Itu benar efektif nggak? Kemudian nanti dalam sebuah jurnal biasanya kan ada nih aspek negatif yang ditampilkan, dengan ini dampak negatifnya apa gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar menyaring gitu ya, bukan sekedar FOMO mengikuti, tapi kita harus bisa menganalisis ini apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, dan kita nggak latah langsung mengikuti gitu aja. Makanya apalagi kita menjadi akademisi gitu ya, apalagi Iya, mahasiswa, tentunya harus mencari evidence base-nya tadi gitu, itu seperti apa gitu kan. Sekarang banyak yang bisa kita akses ya, misalkan dengan Halodoc itu kita bisa konsultasi juga ini seperti apa, atau mungkin kasus-kasus yang pernah melakukan itu dampak negatifnya apa, karena sekarang menjadi trending, tentunya biasanya akan ada riset gitu ya, dampak positif dan negatifnya seperti apa gitu. Jadi takutnya karena ini memang sebelumnya belum pernah ada gitu ya, iya, dan saya sih belum pernah membaca hasil iya. riset yang menunjukkan pengaruh yang bermakna dan berdampak positif gitu. Kenapa kalau ada cara-cara lain yang sudah terbukti itu alamiah tanpa efek samping membahayakan, kenapa harus nyoba cara baru yang memang belum tahu efektivitasnya dan ada dampak atau efek samping negatifnya enggak gitu. Kecuali beda lagi kalau dia meyakini bahwa oh ini nanti dampak negatifnya gini, saya melakukan ini emang berarti dia tujuannya tadi untuk self harm, karena untuk menyakiti diri tadi. Iya. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan gangguan konsep diri, Mbak Rosa. Orang gangguan konsep diri ini salah satu komponennya kan citra tubuh. Nah, dia Iya, merasa gendut, padahal temennya melihat enggak loh, badannya ideal. iya, Tapi karena dia punya pembanding siapa? Cewek-cewek Korea itu ya, iya, yang tipis gitu ya. iya, Nah, akhirnya ideal dirinya itu jadi terganggu gitu ya, iya, citra tubuhnya bermasalah. Jadi ya, dia merasa saya gendut, saya ini gitu, mau makan takut, sampai akhirnya terjadi bulimia itu ya, iya, setiap makan muntah, karena itu pengaruh juga nih ke psikis iya. gitu ya, setiap makan sampai dicari kemasannya, dilihat kalorinya berapa misalkan, ini udah termasuk masalah kejiwaan juga gitu. Yang berawal dari insecure, jadinya Nah, nanti self harm nggak gitu bisa jatuhnya. ya, Iya, karena itu tadi nggak tahu lagi nih, karena saya kelebihan berat badan harus gimana, akhirnya tadi nemu yang lagi trending tapi nggak tahu gitu ya iya, efektivitasnya seperti apa dan ada efek samping negatifnya atau enggak. iya. Ya, balik lagi ke topik bagaimana peran keluarga dan teman dalam membantu seseorang yang sedang mengalami self harm agar keluar dari masalah tersebut. Karena biasanya orang yang self harm itu kan kurang terbuka juga. Jadi
mungkin dari pihak keluarga atau temannya itu bingung anak ini kenapa gitu. Oke, tadi saya sudah sempat menyinggung juga ya sebenarnya keluarga ini adalah support system utama. Iya. Tapi kemarin saya menemukan beberapa remaja yang justru keluarga menjadi sumber stresor. Iya. Ya, ini saya tidak menyampaikan ini bukan berarti memukul rata semua keluarga seperti itu, enggak. Tapi kemarin kebetulan ketemu yang konseling itu ya, dari 5, dari 3 itu menyampaikan bahwa salah satu sumber stresornya adalah keluarga gitu ya. Nah, ini artinya kita nggak bisa memaksakan orang ini untuk menjadikan keluarga sebagai support system. Karena sebelum dia menggunakan keluarga sebagai support system kan harus ada terapi dulu nih, misalkan dengan family terapi, triangle terapi untuk memfasilitasi konfliknya dengan keluarga, biar dia nyaman kembali, dia ada dalam keluarga, lingkungan keluarga yang hangat, yang komunikatif, yang saling support. Nah, terus gimana Bu kalau kondisinya seperti itu gitu kan, pada keluarga? Nah, berarti ya, kita harus mengarahkan dia untuk ke profesional tadi, atau mungkin kalau nggak ke keluarga, ke teman dekat. Pasti setiap orang itu bisa dong mengidentifikasi siapa nih yang benar-benar aware, tulus itu ya, care ke saya. Kemudian ketika saya curhat, paling tidak bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan solusi. Tapi masalahnya kemarin saya ketemu satu klien bulan mahasiswa juga ya, Ya. dia merasa nggak mau dan nggak mampu untuk cerita masalahnya, baik itu ke keluarga ataupun ke teman Temannya. terdekat. Kenapa? Karena dia punya kekhawatiran bahwa masalahnya akan diketahui oleh Orang orang lain. lain, orang yang dia kenal, orang dekat. Iya. Nah, ini solusinya berarti harus ke profesional. Karena kalau ke profesional, dia akan bisa cerita apapun tentang pengalaman menyakitkan, pengalaman traumatis di masa lalu, tanpa dia harus dihakimi, tanpa dia harus takut untuk di-labeling, tapi dia memang tujuannya adalah untuk mencari uh, solusi, mencari kesembuhan tadi. Ya. Jadi minimal kalau kita yang bisa kita lakukan ya, kalau kita sebagai teman tadi ya, memberikan dukungan tadi, kemudian mendengarkan dengan empati, kemudian memvalidasi perasaannya. Nggak apa-apa, mau nangis nggak apa-apa, nangis aja gitu. Berikan pundak kita untuk menangis, berikan pelukan sampai dia merasakan oh lega. Karena sebenarnya yang dibutuhkan orang self harm ini bukan tentang ayo tak ajari kamu berhenti untuk self harm, bukan. Karena perilaku itu akan berulang ketika perasaan nggak nyamannya muncul lagi. Jadi yang utama adalah kita menghilangkan faktor resiko terjadinya self harm. Nah, sama tadi menghilangkan perasaan-perasaan nggak nyaman yang selalu memicu dia melakukan self harm. Jadi kita tanya juga dalam kondisi sudah dia rileks, apa sih sebenarnya yang dia rasakan ketika dia melakukan self harm? Dalam kondisi seperti apa dia melakukan itu? Bagaimana dampaknya? Apa yang dia harapkan? Apakah dia nyaman dengan itu? Karena kemarin saya ketemu orang self harm, dia menyatakan bahwa ada perasaan bersalah, malu, karena ada teman-temannya yang tahu gitu ya. Itu karena apa ya? Ini seperti berulang gitu. Kalau sudah melakukan self harm, dia rileks sesaat kayak tadi ya, karena ada Iya. efek hormon tadi. Kemudian ketika itu sudah hilang, dia akan terus melakukan. Dan itu dampaknya sangat merugikan gitu ya. Belum lagi nanti kehilangan motivasi, minat, penurunan konsentrasi gitu ya, fokus, apalagi menjadi mahasiswa, tentunya sangat mengganggu. Jadi edukasi tentang kesehatan mental itu penting ya di dunia pendidikan. Sangat penting Iya. ya, karena Mendengar. bagaimana membuat seseorang itu tetap dalam kondisi sehat jiwa, karena sakit itu bukan tentang sakit fisik aja. Iya. Kalau sakit fisik malah jelas terlihat gitu ya, Iya. nggak usah sakit panas gitu ya, berobat kemudian oh ini Dicek suhu. akan ia dicek suhu, kemudian akan diberi obat penurun panas. Iya. Oh ternyata sudah 5 hari nih kemungkinan infeksi, dikasih antibiotik atau anti infeksinya. Tapi kalau orang sakit secara psikologis, nah ini justru yang lebih rumit, dan kadang orang kurang aware ya, dianggap Iya. itu enggak terlalu masalah. Iya. Padahal kalau dibiarkan bahaya, bisa sampai self harm, sampai melakukan percobaan bunuh Bunuh diri. diri. Ini kita harus aware dan tahu gitu ya, bagaimana sih kriteria sehat jiwa, bagaimana sih biar saya tetap bisa mempertahankan kondisi diri saya itu dalam kondisi yang sehat jiwa. Karena
Tidak ada orang tanpa stresor, tidak ada orang tanpa masalah, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa memanajemen masalah itu dengan baik, manajemen stres dengan tepat, Iya. dan menggunakan coping yang adaptif. Ya, baik. Mendengar semua ini membuat kita sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan mental dan orang-orang di sekitar kita. Eh, apa pesan dari Ibu untuk para pendengar kita, termasuk mahasiswa dan mahasiswi tasawuf psikoterapi, mengenai isu self harm tersebut? Jadi self harm ini dilakukan oleh orang yang sakit. Iya, Orang sehat jiwa tidak akan melakukan self harm. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang tanpa masalah, tidak ada manusia yang tanpa stresor. Jadi kita harus tetap belajar gitu ya untuk bagaimana menghadapi stresor ini dengan baik dengan menggunakan mekanisme coping yang adaptif, yang orientasinya pada penyelesaian masalah. Ketika kita melakukan self harm, itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Jadi mari kita saling support, saling menguatkan. Kita pasti akan bisa untuk berada dalam kondisi sehat jiwa selama kita bisa saling memberikan dukungan dan iya. aware dan care pada lingkungan sekitar. Ya, terima kasih banyak atas wawasan berharga hari ini, Bu Evi. Sama-sama Mbak Rosa dan teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pendengar kami. Saya Rosa Fifatulaili, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat jiwa.